Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawaddah Nurfadila Siregar, NIM 1201 1426 447, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup politik. Yang pertama yaitu asal-usul kata politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos yang berarti dari, untuk, oleh masyarakat. Politik adalah ilmu pengetahuan atau seni untuk mempengaruhi kepercayaan manusia pada tingkat individu atau negara, atau ketika ada dua orang ataupun lebih. Wacana politik modern fokus pada demokrasi dan hubungan antara manusia dan politik. Politik dianggap sebagai cara bagaimana kita memilih pejabat pemerintah dan mengambil keputusan. Politikal memiliki dampak samping, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dan ini muncul pada hubungan sosial. Politik bertujuan untuk mengelola wacana, lembaga, dan pelaksanaan untuk mengelola kehidupan manusia. Manusia menggunakan istilah politik secara negatif. Hal ini muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang ada. Keputusan yang diambil seharusnya secara objektif, unsur, kerja, kualitas, pencapaian, dan standar yang sah. Ketika yang terjadi sebaliknya, maka kita menggolongkan politik dengan kecurangan atau perjanjian yang tidak sah. Politik adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif pada komunitas, masyarakat, atau kelompok melalui penerapan pengaruh dan kekuasaan. Teori politik. Teori politik adalah bahasan yang generalisasi dari fenomena politik, yaitu pertama, tujuan dari kegiatan politik. Kedua, cara mencapai tujuan politik. Ketiga, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu. Dan yang keempat adalah kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Pembagian politik. Teori yang memiliki dasar moral dan menentukan norma politik atau norm for political behavior. Teori ini disebut valuasional atau mengandung nilai, termasuk filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan lain-lain. Filsafat politik mencapai hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan kehidupan politik. Persoalan alam semesta harus dipecahkan dahulu sebelum persoalan politik kehidupan sehari-hari. Teori politik sistematis mengajukan pandangan yang sudah lazim pada masa itu, merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik, yaitu penerapan norma-norma politik. Pada abad ke-19, teori politik banyak membahas hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan sistem hukum dan politik pada zaman tersebut. Ideologi politik, himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok sehingga menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya. Ideologi politik adalah keyakinan akan pola tata tertib sosial politik yang ideal, melakukan kegiatan dan aksi. Contohnya yaitu contoh ideologi politik adalah Marxisme, Leninisme, liberalisme, fasisme, dan lain sebagainya. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan dan minum, dan lain-lain. Harus mengatur berbagai kepentingan untuk bertahan hidup. Melalui kelompoklah kepentingan ini dapat dicapai. Misalnya,
dengan kepentingan ekonomi, maka didirikan asosiasi ekonomi seperti perusahaan. Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditertibkan, sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan pengelompokan manusia yang memiliki lembaga budaya yang berbeda dengan kelompok lainnya. Masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang dapat dikenali melalui karakteristik politik dan budaya. Tujuan asosiasi. Tujuan didirikannya asosiasi adalah memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang. Apabila manusia diperbolehkan untuk mengejar kepentingannya tanpa batas, maka timbul keadaan yang dapat merugikan manusia lainnya. Untuk itu, manusia mengikuti kelompok untuk mendapatkan perlindungan. Apabila tidak ada aturan, maka semua asosiasi dapat bertindak seenaknya. Dengan adanya aturan antar asosiasi, maka akan tercipta ketertiban dan keadilan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan tujuan dan keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Manusia memiliki berbagai macam keinginan, sehingga ia perlu untuk memaksakan tujuannya. Untuk itulah dibutuhkan kekuasaan, sehingga legitimasi pada hubungan sosial. Definisi kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan, dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan bersifat hierarkis, di mana ada manusia yang menjadi subjek dan objek kekuasaan. Misalnya, ada presiden yang mengeluarkan undang-undang, namun ia harus tunduk pula pada kekuasaannya. Sumber kekuasaan dapat dari berbagai segi: kekuasaan fisik atau polisi dan penjahat, kedudukan atasan dan bawahan, kekayaan seperti pengusaha dan karyawan, kepercayaan atau tokoh agama dan umatnya. Di antara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan yang paling penting adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya atau akibatnya, sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan bagian kekuasaan sosial yang merupakan wewenang negara. Bagian negara yang berwenang mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik juga mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara pada bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Negara menjadi suatu integrator yang membimbing kegiatan masyarakatnya untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan bahwa negara mengendalikan dan mengatur kekuasaan yang saling bertentangan satu sama lain, mengelola dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan berbagai golongan untuk mencapai tujuan masyarakat seluruhnya. Pengendalian ini berdasarkan hukum, pemerintah, dan alat-alatnya. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat, atau Soltau dalam Budiarjo 1996. Negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu. Laksi dalam Budiarjo 1996.
1996. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan pemerintah. Untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa untuk mendorong ketertiban dan mencegah anarki, maka negara memiliki sifat memaksa dengan menggunakan kekerasan fisik. Alat-alat negaranya adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Efek sampingnya adalah penyalahgunaan kekuasaan memaksa ini oleh penguasa. Unsur paksa lainnya adalah pajak. Setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak. Monopoli. Negara memiliki monopoli untuk menetapkan ketujuan bersama masyarakat. Negara dapat menyatakan aliran kepercayaan tertentu yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Mencakup semua. Semua undang-undang mencakup seluruh warga negara tanpa kecuali. Jika ada perlakuan khusus, maka tujuan negara dapat mengalami kegagalan. Unsur-unsur negara. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan memiliki perbatasan tertentu. Isu wilayah ini seringkali menjadi sumber sengketa antar negara. Contoh, Israel-Palestina, konflik kepulauan Ambalat, dan antara Malaysia dan Indonesia. Penduduk. Negara memiliki penduduk dan kekuasaan negara menjangkau setiap penduduk. Faktor-faktor yang relevan adalah kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenetif, masalah nasionalisme. Masalah-masalah relevan adalah keluarga berencana, kebudayaan, dan teknologi. Pemerintah setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Keputusan ini adalah undang-undang yang bertujuan tercapainya tujuan masyarakat, ketertiban hubungan antar manusia dalam negara. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Negara juga harus mampu mempertahankan kemerdekaannya dari serangan negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluarga. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar tujuan bersama. Tujuan terakhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Soltau menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang dan melakukan daya cipta sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi negara. Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui pembangunan negara. Pertahanan, upaya menjaga kemungkinan serangan luar negara. Menegakkan keadilan, hal ini dilakukan melalui badan pengadilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.